Suara ponselku memecah sunyi. Bukan lagi getaran, tapi dering yang memaksa. Nama Dita muncul di layar. Aku dan Rendra saling pandang. Kenapa dia telepon jam segini? Bisik Rendra. Aku mengangkat dengan tangan bergetar. Halo Dit, suara di seberang terdengar ragu. Aku cuma mau bilang, tadi sore aku lihat mobilmu di parkiran hotel dekat kantor. Dadaku langsung sesak. Oh, iya, aku nggak tahu kamu sama siapa. Tapi, hati-hati ya. Sambungan terputus. Mataku langsung mencari Rendra. Ia berjalan mendekat. Ekspresinya tegas. Kita harus lebih hati-hati. Kalau sampai bocor, ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Esok paginya, suasana kantor terasa seperti medan perang yang tak terlihat. Dita hanya memberi sapaan singkat. Beberapa rekan kerja sesekali melirikku, entah karena aku terlalu sensitif, atau mereka memang mulai curiga. Rendra bersikap seperti biasa, bahkan lebih formal dari biasanya. Tapi setiap kali lewat di dekatku, ada sentuhan singkat di bahu, di punggung tangan yang membuat darahku kembali berdesir. Sore itu, pesan singkat datang. Kita harus bicara, tempat biasa. 1 jam lagi, hujan turun deras ketika aku tiba di hotel. Rendra sudah ada di sana, berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Begitu aku masuk, ia memutar badan, berjalan cepat, dan menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan itu bukan sekadar rindu, ada ketakutan. Ada desakan untuk memastikan aku masih di sisinya. Kita nggak bisa terus begini, kataku. Suaraku nyaris hilang di bahunya. Kamu mau aku berhenti? Tanyanya tanpa melepaskan pelukannya. Aku diam, karena jawabanku, jika jujur, akan menghancurkan segalanya. Saat kami berbicara, terdengar ketukan di pintu. Kami saling pandang. Tubuhku menegang. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini diikuti suara maskulin. Pak Rendra, ini resepsionis. Ada seseorang yang mencari Anda. Rendra menelan ludah. Siapa? Tadi dia bilang namanya Arga. Darahku seakan membeku. Ketukan di pintu terasa seperti bom waktu. Aku dan Rendra berdiri terpaku. Detak jantungku mengalahkan suara hujan di luar. Arga, suaraku nyaris hanya udara. Rendra menatapku, wajahnya tegang. Kita nggak bisa biarkan dia melihatmu di sini. Dia berjalan cepat ke pintu, menahan napas sebelum membukanya sedikit. Suara Arga terdengar jelas, meski aku tak melihatnya. Maaf ganggu Ren, aku tadi kebetulan lewat. Lihat kamu masuk hotel ini, ada yang mau aku omongin? Nada suaranya tenang, terlalu tenang. Rendra menjawab santai. Ah, iya, aku lagi ada meeting sama klien. Kamu mau tunggu di lobi? Aku berdiri di sisi pintu, tersembunyi, menggenggam tas erat-erat. Napasku terasa berat. Tubuhku memanas, bukan karena gairah kali ini, tapi karena takut. Langkah Arga terdengar menjauh, mungkin menuju lift atau lobi. Rendra menutup pintu perlahan, lalu memandangku. Kamu harus pergi sekarang. Lewat pintu servis di belakang, aku mengangguk. Lututku lemas. Kami berjalan cepat menuju lorong sempit, yang hanya diterangi lampu kuning redup. Setiap langkah terasa seperti berlari dari jurang yang hampir runtuh. Di pintu belakang, Rendra menghentikan langkahku. Tangannya menggenggam wajahku. Matanya penuh sesuatu yang sulit ku baca, campuran takut, marah, dan sayang. Kita nggak boleh ketahuan, tapi aku juga nggak bisa berhenti. Aku menatapnya. Bibirku terbuka untuk bicara, tapi tak ada kata keluar. Aku keluar dari hotel, menembus hujan tanpa payung. Jalanan basah, lampu kota memantul di aspal. Di balik suara hujan, aku mendengar detak jantungku sendiri masih kencang, masih memanggil namanya. Di kejauhan, aku bisa melihat siluet Arga di depan hotel, berbicara dengan seseorang. Aku tak tahu, apakah dia melihatku, atau hanya firasatku yang mengatakan, semua ini sebentar lagi akan berakhir. Dan entah kenapa, di tengah rasa takut itu, ada bagian kecil di hatiku yang berbisik. Aku ingin satu kali lagi bersamanya. Terima kasih kalian udah denger ceritaku. Aku cuma pengen bilang ke kalian, setiap keputusan yang lahir dari rasa ingin memiliki,
seringkali meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus. Godaan bisa memberi kenikmatan sesaat, tapi di balik itu ada risiko yang bisa menghancurkan bukan hanya diri sendiri, melainkan juga hati orang-orang yang kita cintai. Dan saat semuanya terbongkar, tak ada lagi ruang untuk kembali selain menanggung akibatnya. Hidup selalu memberi pilihan antara menuruti hasrat atau menjaga komitmen. Tidak ada yang mudah, tapi kebijaksanaan selalu lahir dari keberanian menahan diri. Karena kesetiaan sejatinya bukan tentang tidak pernah tergoda, melainkan tentang memilih untuk tetap bertahan meski godaan itu begitu kuat. Pada akhirnya, rahasia sebesar apapun tak akan selamanya bisa disembunyikan. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Maka sebelum segalanya hancur, tanyakan pada diri sendiri, apakah satu momen hasrat sepadan dengan harga yang harus dibayar nanti?